Eh, Ya, udah mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mewawancara Bapak. Mungkin sebelum kita mulai, Pak, Bapak bisa Ya, memperkenalkan diri dulu, kemudian menceritakan sedikit background pendidikan Bapak dan sekarang kegiatannya apa, Pak? Silahkan. oke. Nama lengkap Dwi Pangga, SPD MSI jadinya. Background pendidikan fisika. Saat ini menjadi dosen Prodi Pendidikan Fisika di Fakultas Sains Teknik dan Terapan FSTT Undikma, Universitas Pendidikan Mandalika. Mata kuliah Sehari-hari kegiatan di Undikma. Bapak kajur ya sekarang ya? Kajur sekarang. Ya, Bapak kajur ya sekarang? Kepala jurusan ya sekarang, Bapak? enggak kedengaran? Nggak Bisa kedengeran diulang? masa? Eh, mata kuliah yang diampu sekarang Pak apa? Mata kuliah yang diampu. Halo? Mata kuliah yang diampu Pak. Halo? Oh, mata kuliah yang diampu. Oke. Kebanyakan mata kuliah yang saya ampu yang berbasis sains karena saya S2-nya Fisika Murni di ITS Surabaya. Jadi antara lain mata kuliah yang saya pegang itu pendidikan pendahuluan fisika zat padat, mekanika, matrik dan ruang vektor, kemudian fisika materi. Halo? Ya, tadi sempat nggak kedengeran suara. Halo, ya, Ya, putus halo? ya? Ya, udah kok Nggak udah. apa-apa, putus ya? Ya, udah nyambung lagi. Ya. Eh, kita Oke, langsung Pak ya. lanjut Ya, fisika. oh Ah, ya. yang sudah. Oh iya ya ya. Baik. Eh, ini kan wawancara kita kali ini itu terkait tentang identifikasi masalah pendidikan, Pak, terutama yang saya temukan di sekolah tempat saya mengajar. Nah, beberapa yang mau saya Ya. tanyakan diantaranya yang pertama, eh, bagaimana tanggapan Bapak tentang rendahnya motivasi belajar siswa, eh, khususnya Hmm. mata pelajaran IPA nih. Nah, kebetulan Tiang nanti ini Wah, mengambil materi usaha dan pesawat sederhana. Ya, rendahnya pesawat motivasi sederhana. ya, rendahnya motivasi belajar siswa di materi ini Pak, di materi IPA khususnya usaha dan pesawat sederhana. Ya, Hmm. ya bagaimana Sebelumnya, mohon maaf, Ibu ya Saadah itu ngajar kelas berapa, Bu? kelas 8 Pak, kelas 8 MTS. Oh, oh kelas 8 MTS tentang pesawat sederhana ya. Ya, ini rencana kan mau apa namanya? Mau PPL-nya besok ngambil KD yang ini. Jadi identifikasi Iya, iya, masalahnya iya. kemarin, motivasi siswa itu ternyata rendah dan ternyata bukan hanya di materi itu saja. Motivasi siswa itu secara umum di Hmm. mata pelajaran IPA lumayan rendah. Ya, Oke, oke. ya silakan Pak Gini dia tanggapan. kalau masalah motivasi itu menurut pendapat saya, Ibu ya. Motivasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, input siswa yang sekolah sekolah di suatu sekolah, kemudian sekolah itu di mana, itu juga berpengaruh terhadap motivasi. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga daya dukung orang tua itu sangat penting dia. Artinya ketika perhatian orang tua terhadap siswa itu kurang, maka dengan adanya teknologi saat ini cenderung siswa itu terlena oleh HP biasanya. Ya, ya. Hal tersebut menyebabkan siswa itu bosan untuk belajar di HP terus, kecuali bagi orang tua yang sangat mendukung hal tersebut. Artinya HP bagus-bagus saja selama penggunaannya sesuai dengan
peruntukannya. Namun kebanyakan saya lihat sekarang siswa baik yang ada di Kota Mataram, yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, atau yang di pedesaan itu sangat terpengaruh oleh HP tersebut. Di sini aja di komplek tempat saya tinggal itu saya lihat anak SMP itu pulang sekolah pegang HP sampai sore. Malam pegang HP. Artinya pengawasan orang tua itu sangat penting. Ketika pengawasan orang tua sudah bagus, mereka akan datang ke sekolah tentu akan semangat dia. Tapi kalau dari rumah orang tua kurang mendukung, nyampe di sekolah gurunya yang pusing ya. Walaupun gurunya mempersiapkan berbagai macam media pembelajaran, apa kayak namanya itu ya, model pembelajaran apa yang diterapkan, tapi siswanya kurang siap untuk belajar, itu. Sehingga perlu kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, ini yang paling ini. Nah, setelah itu baru masuk di sana guru. Peran guru sebagai pendidik, pengajar sana, yaitu menyiapkan pembelajaran yang kira-kira dengan model atau metode tertentu akan menarik bagi siswa. Begitu mungkin Ibu Saadah. Iya, berarti ini harus ada korelasinya seimbang ya antara orang tua, siswa, kemudian juga didukung dengan kemampuan guru ya. Ya, Selanjutnya, betul. ya, selanjutnya Pak, mohon pendapatnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa yang tergolong masih rendah, Pak. Nah, literasi dan numerasi lagi ya. Langsung dua-duanya literasi dan numerasi ya. Ya. Ini juga pengaruh dari HP ini, Bu. Ya. Tidak bisa terlepas dari itu ya. Kenapa saya katakan pengaruh dari HP? Misalnya ada tugas siswa. Siswa saat ini cenderung jarang yang mau membaca dia. Lihat di Google kalau ada tugas itu tinggal dia pencet rekaman itu, ya baca soalnya keluar jawabannya. Udah. Enggak, dia mau baca kan. Tanpa disaring Pak ya, benar atau enggaknya artikel atau yang dia baca di Google itu Pak ya. Asal yang penting aja. penting tugas selesai gitu ya. Nah, di sini lagi peran orang tua lagi dia, Bu ya. Ketika orang tuanya memang dia tetap mendukung, mengontrol, kan minimal orang tua melihat jawaban anaknya sudah benar atau enggak. Bagi yang memang bisa, atau nanti guru yang akan memeriksa sudah benar atau enggak. Tapi minimal ya seperti itulah numerasi saat ini. Numerasinya atau literasinya kurang siswa. Yang hitung-hitungan bahkan bisa di Google itu, tinggal dipencet keluar jawabannya, sehingga nanti ketika ulangan ganti angkanya bingung siswanya, balik soalnya bingung siswanya. Kenapa hal tersebut? Karena itu memang motivasi yang pertama kurang, menyebabkan numerasi dan literasi siswa berkurang. Sehingga di sini harus pintar-pintarnya guru ini gimana mengatur pembelajaran sehingga menjadi menarik bagi siswa. Emang berat tugas guru itu jadinya. Ibu di madrasah ini kayaknya. Di madrasah Pak. Di madrasah Pak. Nah, kalau di madrasah masih lebih manut biasanya anak-anaknya ya, disuruh A, dia disuruh B. Kebanyakan, namun tidak bisa kita pungkiri juga masih ada sebagian yang nyeleneh anak-anak itu. Tapi tetap aja Pak, yang kadang penjumlahan yang kecil-kecil atau perkalian yang kecil-kecil terutama, apalagi kalau angkanya udah besar, itu anak-anak belum mengerjakan aja udah pusing duluan itu. Belum mengerjakan soalnya udah pusing duluan. Sudah masuk hitung-hitungan bingung dia ya. Nah, udah masuk, apalagi kalau soalnya dirubah Pak, diganti tidak sesuai sama contoh soal. Betul. Mulai udah bingung anaknya. Tapi memang begitulah keadaan saat ini Ibu Saadah, berbeda dengan kondisi ketika Ibu Saadah kuliah dulu tahun 2004 ya. Kemarin ada pertemuan habis bulan apa itu? Bulan Mei kalau tidak salah. Yang IKA alumni FKIP Unram kemarin ya. Ya. Kami ketemu dengan dosen-dosen kita dulu, ada Pak Prof Aris, Prof Susi, banyak yang Prof sudah ya, Prof apa
Prof. Joni, Pak Kosim, dan banyak yang lainnya itu. Kemudian kami ngobrol-ngobrol sampai ke kita tanya tentang mahasiswa, dan itu juga yang menjadi mahasiswa hanya siswa sangat berbeda keadaan mahasiswa dulu saat zaman-zamannya kalian katanya, zaman-zaman kita ya, dengan keadaan saat ini. Kalau dulu itu dikasih tugas, mahasiswanya dia mencari, dia ke perpustakaan, diskusi, nanya ke sana kemari kan, sehingga pemahaman mereka lebih bagus. Kalau sekarang itu cenderung mahasiswa itu sendiri-sendiri dia. Ketika ada tugas, buka Google, selesailah dia. Dia terserah mau ngerti atau enggak, yang penting tugas selesai. Jadi. Akhirnya ketika ditanya atau ulangan, dibolak-balik pertanyaannya itu kurang nyambung sudah dia nanti. Itu keadaan dewasa ini, Bu, sehingga tantangan tersebut tentunya menjadi tantangan dan tugas dari guru ini yang berat. Guru yang berat ini jadinya, termasuk dosen juga berat. Iya. Ya. Kita lanjut Pak ya. Seberapa penting Pak pemahaman atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa? Atau di sini model-model pembelajaran seperti apa yang harus diterapkan kepada siswa yang dapat mengakomodir perbedaan karakteristik materi dan karakteristik siswa? Pembelajaran inovatif yang sekarang harus dikembangkan Pak, yang bagaimana sih seharusnya? Yang harus pembelajaran yang inovatif ke siswa, pembelajaran yang harus diterapkan ke siswa supaya mendukung motivasi belajarnya, Pak. Oke. Iya, berbagai macam model, metode pembelajaran seringkali dicobakan oleh skripsi mahasiswa juga sering itu kan, menerapkan model ini gitu, dan hasilnya bagus-bagus saja dia ya. Intinya sebenarnya sejauh mana kegigihan dari guru itu untuk mengajar sebenarnya, mengajar dan mendidik siswa tersebut. Terlebih kalau dikatakan metode ini yang paling bagus, belum tentu di sekolah A akan sama dengan di sekolah B, sehingga pendekatan dari kultur atau budaya atau karakteristik itu dalam bentuk kearifan lokal itu sangat penting di sini, Bu Sada. Misalnya kondisi keadaan siswa di Mataram dengan kondisi keadaan siswa di Lombok Timur atau di daerah pedesaan itu berbeda dia. Sehingga ketika misalnya Ibu Sadah mengajar tentang materi apa tadi? Usaha dan pesawat sederhana. Ya, usaha dan pesawat sederhana itu usaha dan pesawat sederhana, maka kita akan menunjukkan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Jangan kita nunjukkan yang sudah canggih-canggih ya, belum tentu dia ngerti ya. Apa yang ada di daerah kita, yang pesawat sederhananya apa ya, main lah itu. Kalau sekarang kan masih rata-rata di setiap TK itu ada, atau tempat taman bermain tuh ini yang main jongkat-jongkit itu gitu lah gitu. Misalnya kita tunjukkan ada, kan biasanya kalau bermain itu ada anak misalnya, kemudian ditemani oleh bapaknya atau ibunya. Tapi Kak Jongkit kan tidak imbang ya. Saya sering begitu. Anak itu mental terus. Anak saya bawa ya. Ya. Ada anak kecil, ada anak besar. Saya dudukkan di sebelah, saya duduk sebelah, tetap saya menang kan, karena saya lebih berat gitu. Masanya beda. Akhirnya di sini dia mungkin bisa berpikir siswanya bagaimana posisi duduk kita supaya dia seimbang. Artinya kita yang lebih berat agak majuan sedikit ya. Kalau dari masuk hitung-hitungannya juga sana ya. L-nya itu LW, LF itu. Ya, lengan beban, mungkin dari sana dia. Lengan kuasa. Kalau bisa perlu ajak dia ke ada TK di biasanya madrasah komplit dia. Ada TK di tempat satu atap sama TK. Satu atap berarti ada jongkat-jongkitnya ya? Ada.
Nah, di Ada. sana mungkin kearifan lokal itu sangat bagus. Langsung bawa siswanya ke sana, pasangkan siswa yang besar dengan yang kecil nanti. Akhirnya kan tinggal kita timbang dia berapa anunya, Ya. beratnya siswa tersebut, di mana posisinya akan duduk baru enak. Ya. Nyaman kayak kalau seperti itu langsung inquiry modelnya. Ya. Berbasis Berarti masalah. Ini masalahnya bagaimana posisinya. Karena kalau teori-teori ya bosen, Pak. jenuh mereka. Gurunya juga sebenarnya bosen ngajar begitu-begitu aja, Pak. Cuman Nah, itu kadang juga memang berat. cuman Berat kadang guru ini ya, sadar. Belum lagi kalau saya pernah dengar itu ada teman itu guru SD dia buat puisi itu berat memang ya, kita ngajari dia berhitung, menjumlahkan, mengurangi, kepikiran dia anu yang apa menjumlahkan itu, menjumlahkan setoran bulan ini berapa katanya ya. Enggak fokus juga guru itu ngajar. Ya, tapi janganlah seperti itu ya. ya, Jadi kita ke sekolah itu fokus, hari persiapkan RPS-nya dari rumah, itu jangan bisa kita persiapkan 15 menit sebelum ngajar kan. ya. Ya Ya, mungkin itu Bu iya. Siti Roda. Kemudian ini Pak, kan Hmm. sekarang yang harus dikembangkan guru itu adalah model pembelajaran yang high order thinking Pak ya, yang hot. Nah, cuma kendalanya kadang saya sebagai guru itu juga masih kadang menerapkannya itu masih yang lot atau yang mod. Kemudian dari siswa juga kadang belum siap yang menerima yang hot. Mungkin tanggapannya Pak, pembelajaran berbasis hot yang high order thinking skill, berpikir High kritis order thinking skill ya. ya, yang berpikir Iya, kritis ya. Iya, berpikir tingkat tinggi ya. ya. Itu salah satu model pembelajaran wisata. Kan banyak model pembelajaran lainnya. Boleh coba sekali, 2 kali. Kalau memang tidak mengena di siswa kita, ya kita coba pakai yang metode yang lainnya atau model yang lainnya. Karena memang dari awal itu karakteristik setiap siswa itu di daerah-daerah atau di masing-masing sekolah berbeda-beda dia ya. Di sekolah A dengan daya dukung orang tua yang tinggi, kemudian tingkat kedisiplinan guru yang bagus, bisa jadi cocok metode itu. Namun di sekolah yang lain, misalnya daya dukung orang tua rendah gitu, kemudian begitulah kondisinya misalnya ya, di daerah-daerah itu, tentu sulit untuk menerapkan yang seperti itu. Jadi silahkan terapkan mana yang nyaman menurut siswa. Dan mengetahui tentang itu adalah guru-guru yang ada di daerah atau di sekolah tersebut. Mereka tahu kondisi siswanya seperti apa, dia tahu latar belakang siswanya seperti apa, sehingga metode atau model pembelajaran yang cocok untuk mereka, guru itu yang lebih memahaminya. Seperti itu mungkin, Bu. Kalau masalah miskonsepsi, Pak, bagaimana mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa? Miskonsepsi materi. Mengatasi miskonsepsi pada siswa. Miskonsepsi itu memang harus kita giring siswa itu sedikit demi sedikit dia dulu ya. Nggak bisa langsung kita hajar dengan pengetahuan yang tinggi ya. Pelan-pelan nah gitu. Kadang-kadang kita, tapi ini ya bagus ya sekarang ini dengan tidak adanya ujian nasional ini kan. Dengan demikian maka target guru itu kan jangan hanya menargetkan materi selesai, tetapi apa yang disampaikan belum dipahami kan. Kalau kita dulu kan gitu dia. Jadi harus selesai semester ini bab ini sampai bab sekian gitu kan. Kalau sekarang ya kita upayakan mengerti dulu lah siswanya baru kita lanjutkan, jangan kejar materi gitu. Sehingga miskonsepsi itu bisa kita hindari gitu. Karena siswa itu sebagian mungkin bisa cepat dia paham ya, sehingga tidak ada konsep-konsep yang terlewatkan. Namun sebagian ada yang lemot gitu, yang pelan ya. Tentunya tidak bisa kita mengikuti yang terlalu cepat dan yang meninggalkan yang lambat ya. Jadi silahkan guru yang memposisikan, mengatur
bagaimana semua siswanya itu bisa paham. Berat memang itu Bu Saadah. Iya. Selanjutnya Tapi Pak. insya Allah kalau Iya. sudah kalau guru yang mengajar itu memang sesuai dengan bidang, misalnya IPA itu yang ngajar orang IPA, orang fisika atau biologi kalau di kan di sekolah itu. Maka insya Allah miskonsepsi itu bisa dihindari. Jangan sembarang guru yang ngajar, kan kebanyakan seperti itu kadang-kadang. Ya, kadang Bahkan kekurangan di guru. Mataram ada di Mataram itu yang guru olahraganya bukan orang olahraga ya, tentu Ya. akan bingung dia. Iya. Atau nanti guru matematikanya bukan orang matematika, guru fisikanya bukan orang fisika, kan beda dia. Iya. Kita usahakan supaya kalau bisa itu sesuai dengan bidang lah mengajar, sehingga memang ada backgroundnya guru itu ketika mengajar, sehingga konsep-konsep itu masuk ke siswa, sehingga siswa tidak mengalami miskonsepsi itu, atau mengurangi lah kalau tidak. Ya, mengurangi miskonsepsi. Iya, mengurangi. Mungkin untuk sampai tidak sulit ya. Iya. Selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran? Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Ini yang sangat penting saat ini, Bu, karena kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman itu, bahkan siswa lebih canggih dari guru saat ini. Iya, dalam pegang HP itu siswa cepat dia bisa. Kenapa dia bisa cepat? Karena jam tayang pegang HP-nya siswa lebih banyak daripada kita. Game-game banyak dia ketahui. Kemudian coba aja kalau dia buka-buka apa lebih cepat dia. Sehingga kalau kita sebagai guru ketinggalan, maka tentu itu ya salah satu penyebab nanti motivasi siswa akan kurang. Kalau bisa kita harus bisa memposisikan diri dengan perkembangan yang ada saat ini. Misalnya saat ini sedang hangat-hangatnya tentang apa gitu di media itu. Kita juga harus paham atau minimal tahu lah itu, sehingga siswa nyambung dengan hal tersebut. Ya. Kemudian teknologi tersebut, salah satunya itu yang Google ini, sangat banyak yang bisa kita dapatkan dari sana pembelajarannya. Boleh seperti itu juga Ibu Sadah, misalnya tugaskan dia karena hobinya membuka HP yang bisa mereka peroleh di internet gitu. Atau nanti kalau mungkin sering Ibu Sadah terapkan ini dengan memanfaatkan Google Form, kita buat soal berbasis online itu sering Ibu ya. Halo? Ya, nggak pernah Pak kalau di madrasah saya pakai yang itu ribet. Tapi kalau yang di SMP, tapi kalau yang di SMP pernah sih. Pernah pakai Ibu itu dia mondok atau bolak-balik siswa santrinya? Ada yang mondok, ada yang bolak-balik. Sebagian besar mondok sih, cuma satu kelas yang bolak-balik. Halo? Sebagian besar mondok Pak, yang bolak-balik itu cuma satu kelas aja. Oh, ada yang mondok, ada yang bolak-balik ya? Iya. Jadi susah juga. Bagus ya kalau begitu. Diterapin. Itu sekaligus bagus untuk untuk menyaring aktivitas mahasiswa untuk pegang HP. Namun sekaligus nggak bisa kita terapkan jadinya pembelajaran itu online, misalnya dengan soal berbasis itu. Tapi saya ada pengalaman Pak, pernah buat soal yang pakai Google Form itu, kemudian diujikan ke siswa. Ternyata saya pernah buat soal pakai Google Form, ini di sekolah yang berbeda tetapi berdekatan. Oh, sekolah berbeda ya? Tapi berdekatan gitu kan, tapi paling enggak kan karakteristik siswanya mirip-mirip lah, karena satu daerah gitu. Nah, pas dicobakan soal itu ternyata belum 5 menit udah jadi Pak. Ternyata anak-anak ini nggak menghitung. Belum 5 menit udah jadi langsung centang gitu. Iya, langsung centang udah jadi langsung. Gitu ya? Ya, langsung keluar hasilnya kan. Dan nggak kepikiran hasilnya tuh bagus atau enggak.
Yang penting selesai. Ya, Intinya itu anak-anak lagi kelemahannya ya. Memang itu dia Bu, kita harus paham dengan karakteristik siswa kita. Artinya kalau seperti itu kan tidak cocok ya. ya, eh, Justru siswa senang dikasih soal-soal seperti itu langsung dijawab tanpa berpikir, selesai, terserah sudah gitu kan. ya. Ini Pak, bagaimana dengan media PPT? Kriteria media PPT itu yang sebenarnya yang bagus untuk diterapkan ke anak itu yang seperti apa, Pak? Media PowerPoint PP. atau video Ya, video ya. interaktif yang bagus itu yang seperti apa, Pak, yang bisa diterapkan ke siswa? Ini tergantung materi lagi, di materi apa yang mau disampaikan ya. Kalau Kalau materi misalkan, dikombinasi bisa deh Bu. oh ya, Ada yang berbasis, yang pakai media PowerPoint, ada yang langsung kita ajak dia ke lapangan kayak tadi misalnya ya. ya, PowerPoint bagus dia untuk mempercepat, kita nggak usah nulis lama di papan gitu kan. Kita bisa menunjukkan mungkin nanti itu peragaan-peragaan, bisa video juga ya. Memang itu yang disenangi saat ini oleh siswa. Tinggal sekarang bagaimana guru-guru mengimbangi dia ya. Tapi kalau di usianya kita ini saya ya rata-rata kita sudah pegang laptop, komputer dulu di sekolah, waktu ya, kuliah kan. ya, Yang tua-tua ini mungkin yang agak berat dia untuk mengimbangi siswa. Siswa cepat dia sekarang, HP sudah canggih, mereka laptop sudah sering mereka pegang-pegang. mungkin dibuatkan media yang Halo? berbasis HP. Mungkin perlu kita adakan media yang memanfaatkan HP, Pak ya, yang bisa diakses lewat HP. Nah, itu lagi tergantung tadi. Kalau sekolah yang pernah saya di sini kan, Ya, pondok pesantren, lupa saya namanya, di Penimbung ini kan. ya, Karena kami dekat, kegiatan kami sebagai dosen kan salah satunya pengabdian. Kami mengabdi untuk pelatihan pembuatan soal berbasis itu kan. ya, Jadi maksud kami supaya mempermudah guru dalam mengoreksi dan seterusnya ya. Namun ternyata ketika kami tawarkan, tidak bisa kita terapkan ini di sini Pak katanya. Kenapa? Karena santri kami di sini kan tidak kami beri untuk pegang HP. Ya. Percuma dia buat itu, HP-nya tidak diberi pegang HP. ya, Kemudian mau pakai komputer, jumlah komputer di sekolah kami terbatas gitu. Hanya beberapa, tidak dukung untuk siswa. Akhirnya nggak bisa kita lakukan. ya. Ya silahkan pintar-pintarnya guru untuk mengatur intinya siswanya mengerti apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Begitu aja Bu. Ya. Oh, ya. Mungkin itu aja yang saya tanyakan Pak. Lalu berpikiran canggih juga belum tentu siswanya bisa nyambung kan? Iya. Iya Pak, mungkin itu aja yang saya tanyakan. G. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Insya Allah penyemaparan Bapak itu akan bermanfaat sekali bagi saya yang ngajar di daerah terpelosok nih Pak. Enggak terlalu pelosok amat tempatnya Ibu kan? Iya ada sih, cuman karakteristik siswanya sih Di yang masih. kecamatan mana itu Bu? Kecamatan Mas Bage. Oh masih lah Mas bagi kota. Ya. Apalagi kalau ke pelosok desa yang lebih terpencil lebih parah lagi dia. Ya. Tapi ada sisi positif negatifnya juga dia. Kalau yang di pelosok-pelosok lebih nurut siswanya biasanya. Ya. Kalau yang di kota-kota biasanya gitu. Ya. Beda tempat, beda-beda. Ya Pak, makasih waktunya yang stop recording ya. Yang stop recording ya. Silahkan sama-sama Bu. Mudah-mudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.